Tanggal 10 Juli hingga 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI, dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedjodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Pada tanggal 11 Agustus, 3 tokoh tersebut berangkat menuju Dalat dan kembali pada tanggal 14 Agustus 1945. Di Dalat, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Pertemuan tersebut sebenarnya hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir bergegas menuju kediaman Hatta untuk memberitahukan berita tersebut. Beneran sih dengar barusan. Saya harus segera memberitahu Bung Karno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahrir. Jangan masuk, Bung. Maaf, mas saya terus gerak. Apa-apa. Ada apa gerangan anak sini, Bung? Bung, bagaimana kemerdekaan kita? Bukankah kemerdekaan sudah diberikan kepada PPKI? Tapi menurut saya, kemerdekaan Indonesia harus segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Anda benar seperti itu, Bung? Bung, PPKI adalah bentukan Jepang. Apabila kita merdeka melalui PPKI, maka Sekutu akan menganggap kita adalah negara buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya dengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Nah, ini Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Nah, selagi kita dalam masa kekosongan kekuasaan, mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Sekutu datang. Saya setuju. Tetapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kita terlebih dahulu menghubungi Bung Karno? Baiklah, mari kita telepon Karno. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah saya dan Syahrir boleh mendatangi rumah Anda untuk membahas kemerdekaan? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menemui Soekarno di kediamannya untuk memberitahukan kekalahan Jepang. Sultan Syahrir menyarankan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih, Bung. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Jadi begini, Bung. Ada berita penting yang ingin disampaikan oleh Syahrir pada Anda. Berita apa itu, Syarif? Saya dengar Jepang telah menyerah pada Sekutu. Bagaimana kalau kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak untuk bertindak sendiri. Ini semua hak PPKI. Alangkah janggal bila saya memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syarif. baik Bung. Kalau begitu, saya dan Bu Hatta izin pamit. Mari Bung. Mari, silakan.
Pada 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di kediaman Soekarno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Darwis, Sukarni, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mengorbankan jiwa dan raga kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pertempuran besar-besaran esok hari. Potonglah leher saya sekarang. Tak perlu menunggu esok hari. Sudahlah. Tidak dengar yang bertengkar. Duduk kembali selesaikan baik-baik. Wikana tidak boleh gegabah. Mengapa tidak Anda makan sendiri dan malah menyuruh Bung Karno melakukannya? Saya hanya memberitahu, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, sedangkan kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Tapi kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Jika kita merdeka, kekuatan kita tidak akan cukup kuat untuk menahan mereka atau bantuan dari mereka. Ayolah, Bung, kita masih bisa, kita bisa. Benar, Bung, kita harus segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung, cepatlah. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik membuat keributan. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya sekarang tidak bisa menerima permintaan kalian. Saya takut ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk segera melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta dan kita desak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Culik? Iya, kita culik mereka berdua dan kita bujuk mereka. Itu benar, Bung. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, Bung. Kita harus menempatkan kemana keduanya itu. Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami ingin menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka melakukan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Hatta? Tentu saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Ju Kim Song. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju untuk membawa kita ke rumah Jaki Song. Kapan kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Besok subuh, apa kalian semua setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi, bagaimana? Setuju? Setuju. Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung Hatta harus ikut dengan kami. Mau dibawa mana ke ini? Lagi pula, mengapa saya harus ikut dengan kalian? Ke Rengas Dengklok, karena ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Lagi pula, rakyat juga akan menyerbu kota. Apa yang dibicarakan? Kita tidak bisa menyerangnya. Tentara Jepang di Jawa seutuh. Dan ini kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut bersama rombongan pemuda ke Rengas Dengklok, asalkan istri dan anaknya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anakku yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ini apa, Kang Mas? Makanya banyak orang sekali. Guntur sangat takut di dalam. Nih Mas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana dengan aku dan Guntur? Kami akan ditinggal di sini. Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, maka kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa anak dan istrimu. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan yang membawa Soekarno dan Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno.
Keduanya dibawa ke dalam sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Apa mau kalian sampai aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Tata, ternyata kau di sini. ya mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Tata benar. Ada apa ini sebenarnya sekarang ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi karena Jepang saat ini sudah menyerah dengan sekutu. Ini adalah saat yang paling tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah untuk percaya dengan berita itu, Sukarni? Jepang akan memerdekakan kita walaupun tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami ingin kemerdekaan sendiri payah kami, bukan hanya dari Jepang. Benar, Bung. Jika kita merdeka saja dari Jepang, maka kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijalani, Bung. Ada masalah? Ada Mr. Subarjo, dia ingin menemui Bung Karno. Oke, aku akan menemui. Ada perlu apa Anda ingin menemui mereka berdua, Bung? Awal PKI batal, jadi saya ingin mendukung mereka sekarang. Tidak bisa, Anda tidak pernah membawa mereka. Mengapa? Karena kami sudah sepakat untuk mendesak mereka berdua memerdekakan Indonesia. Kalau begitu, izinkan saya untuk menemui mereka sekarang. Baiklah. Ada apa, Subarjo? Awal PKI batal, Bung. Saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Nah, bukankah saya tadi sudah memberitahu kepada Anda? Tapi saya belum percaya, Tata. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita memproses kemerdekaan kita. Benar, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kalau begitu, bolehkah saya membawa mereka sekarang? Tidak bisa. Saya berjanji akan melindungi mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah Anda bisa mendapat janjimu? Tentu saja. Baiklah. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi teks proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Tentunya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Tanggal 17.08.45, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. Lalu, saya menandatangani naskah ini. Bagaimana kalau naskah ini tidak tanda oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, Bung. Terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan semua orang Islam sholat setiap hari, sehari semalam itu sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini tanggal 17 Agustus Jumat pagi? Benar, Bung. Saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Tapi pukul berapa kita akan melaksanakannya? Waktu tepat bagaimana? Setuju. Saya sudah menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Jadi tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Di mana tempat kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju? Setuju. Ini Bung, naskahnya. Silakan ditandatangani. Iya, perbaiki naskah ini dan sebarkan seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pukul 10.00 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon dan sebelum membacakan teks proklamasi, beliau membacakan pidato pendahuluan terlebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita.
berpuluh-puluh tahun kita berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita dalam tangan sendiri. Kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa telah datang waktunya menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal ini mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Behind the scene. Lagu apaan tuh? Everybody do the bump. Hey, let me see the big jump. Let me see the big jump. Everybody do the bump. Yeah, let me see the big jump. Let me see the big jump. Everybody do the bump. Hey, let me see the big jump. Asik juga. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Kang Mas, ada apa ini Kang Mas? Jangan peluk aku. Jangan peluk aku nggak mau. Jangan. Jangan. Anak laki ibu suruh duduk manis, cuman 3 detik. Duduk manis, kita hitung 1, 2, 3, ya. Walau lu memang benar-benar bodoh loh. Lu pernah nonton film Sungokong kan? Itu siluman biawak, itu bapak lu loh. Lu tahu nih. Bentang-bentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin. Jangan berantem dulu. Ini permainan kita asli. Merdeka! Merdeka!